Puji nama Tuhan, pada kesempatan ibadah FK hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hati. Kitabnya diambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Judul perikopnya adalah Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Biarlah benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan untuk hormat kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan bahas ayat demi ayatnya. Kita siapkan hati kita dengan kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi di pasal yang mohon maaf, jadi yang di ayat yang ke-14 ini dikatakan bahwa jika kita mempunyai iman tapi kita tidak memiliki perbuatan iman itu padahal itu nggak ada gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, ayat selanjutnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat yang ke-16. Dan seseorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi di sini diberikan contoh, ada orang yang sedang pergi di perjalanan. Terus orang itu berkata, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Terus orang yang menyuruh ini, ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Jadi orang ini hanya tong kosong nyaring bunyinya saja, seperti itu saudara-saudari ya. Jadi dia cuma ngomong, kenakanlah seperti ini gitu kan, makanlah sampai kenyang gitu kan. Tapi dia cuma ngomong tok, gak ngasih. Itu percuma gitu saudara-saudari ya. Jadi apakah gunanya itu? Dia suruh menggunakan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi yang ngomong ini tidak memberikan seperti itu. Sedangkan yang diomongin ini kemungkinan besar dicontohkan bahwa orang ini orang tidak punya gitu ya, ekonominya ke bawah misalnya seperti itu. Tapi dia ini yang memberikan perintah itu atau yang ngomong ini orang berada, tapi dia cuma ngomong doang, tapi dia nggak ngasih gitu kan, kayak tong kosong nyaring bunyinya seperti itu kan. Di kitab Yakobus ini dikatakan bahwa apakah gunanya itu? Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi percuma orang banyak ngomong firman, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi seperti itu. Baik, ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman kepada Tuhan harus ada perbuatan ya saudara-saudari. Ayat yang ke-21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi Abraham ini bukan hanya percaya pada Allah saja, tetapi pada saat Allah menyuruh dia mempersembahkan Ishak, itu adalah bentuk dia iman kepada Tuhan, perbuatannya kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya, yang kedua-dua, kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bukan hanya ngomong tentang hukum kasih, tapi kita juga melakukannya seperti itu. Jadi biar sempurna, iman menjadi sempurna jika iman dilakukan. Kita mengakui kita orang percaya pada Tuhan, tapi kita cuma ngomong tok, nggak melakukan hukum kasih, yaitu percuma, saudara-saudari ya. Di kitab Yakobus ini baik ayat yang kedua tiga, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi perbuatan Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai bentuk kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, karena si Abraham ini suka melakukan kebenaran firman gitu, kehendak Allah, perintah Allah. Jadi dia disebut sahabat Allah karena apa yang Allah suruh Abraham lakukan. Bait ayat yang ke-24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kita anak-anak Allah itu kalau beriman pasti kita melakukan, karena Allah paling suka jika kita melakukan apa yang disuruhnya gitu. Baik ayat yang ke-25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Baik ayat yang ke-26 ini poinnya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti itu saudara-saudari. Jadi ibaratnya kayak kendaraan tanpa bensin kan nggak bisa jalan gitu kan. Jadi kita ini di judul perikop ini kita sama-sama belajar bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu pasti akan didampingi oleh perbuatannya. Jadi kalau saudara-saudari bertemu dengan seseorang yang dia rohani banget secara fisik, tiap hari beribadah, tiap hari berdoa, bahkan mungkin tiap hari ibadah ke tempat ibadah, ke gereja misalnya ya, tapi dia cuma ngomong tok gitu, ada orang susah dia cuma ngomong aja, dia tidak mencerminkan perbuatan kasih. Nah itu seperti contoh di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-26, seperti itu di poin ini. Jadi jikalau kita mengasihi anak istri kita, saudara kita itu pasti akan memberikan sesuatu seperti orang pacaran gitu kan. Dia cuma ngomong cinta-cinta tok, modal cinta tok kan nggak mungkin, nggak ada action, nggak ada bukti itu kan pasti kan harus ada perbuatan, berkorban, hujan-hujan tetap datang ke tempat pacar contohnya, atau kita dengan pasangan kita, atau kita dengan anak kita, walaupun jengkelin kan itu kan tetap anak kita gitu kan, atau saudara kita gitu kan. Jadi biarlah di sini kita belajar bahwa kita itu menjadi pelaku firman, menjadi pelaku, melakukan hukum kasih, melakukan perintah Tuhan. Jadi kita bukan hanya dengar doang, dengerin doang, nanti jadi gendut pendengarannya gitu kan. Tapi ini kan yang menyelamatkan kita kan bukan hanya kita percaya Tuhan Yesus saja kan, kita harus menjaga iman kita harus menjadi pelaku firman seperti itu. Jadi jangan mau cari aman aja gitu kan. Cari aman itu seperti apa sih Pastor Elizabeth? Cari aman itu ya kita cuman dengerin doang, cari aman kan itu kan, secara duniawi ya cari aman ya. Bagi duniawi itu cari aman, udahlah aku tak dengerin aja lah khotbahnya lah, urusan melakukan enggak itu belakangan. Enggak bisa seperti itu saudara-saudari ya. Kita harus menjadi pelaku firman. Jika kita mau sempurna itu artinya memperoleh keselamatan, masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menjadi pelaku firman. Misalnya nih ada orang berdosa nih dalam hal berzinahan, dalam kebohongan, dalam korupsi gitu kan, tapi dia percaya Tuhan, percaya setan pun percaya kan, tadi ayatnya dikatakan seperti itu. Tapi yang jadi masalahnya di sini kan kita harus jadi pelaku firman, kita harus bertobat dari dosa kita, dari perzinahan kita, korupsi kita, dari hal membenci kita harus mengampuni, kita harus meninggalkan dosa kita seperti itu. Jadi kita bukan hanya percaya Tuhan, tapi kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan dengan cara
mengasihi sesama, dan juga kita belajar untuk meninggalkan dosa kita yang lama, dosa kita yang baru, dosa kecil, dosa besar. Semua dosa-dosa harus kita tinggalkan. Ya memang tidak mudah, tapi kan ada Roh Kudus. Minta tolong Tuhan memberikan Roh Kudusnya agar kita dimampukan untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan melakukan hukum kasih. Melakukan hukum kasih juga tidak mudah, saudara-saudari. Kita harus mempunyai kekuatan Tuhan. Misalnya kita ngasih, orang yang dikasih itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Orang yang kita kasih misalnya utangan, nggak dibalikin utangannya, misalnya seperti itu. Nah di sini kita harus mempunyai hukum kasih, harus mempunyai hati yang mengasihi. Jadi dengan melakukan hukum kasih bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudusnya, kita mampu. Ibaratnya kita memberi tapi mereka tidak tahu terima kasih, ya udah kita ikhlas aja lah. Toh nanti hitung-hitungannya sama Tuhan kan. Kita berbuat baik, hitungan kita bukan sama manusia tapi sama Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen banget kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukti kita cinta pada Tuhan, bukti kita iman pada Tuhan. Iman itu kan percaya pada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan itu kan harus ada buktinya. Seperti kita sayang sama pasangan kita, sayang sama anak kita, saudara kita, kan ada buktinya. Kita gajian, kita kasih mereka uang kah, mereka makanan kah, atau hadiah kah, itu bentuk kita kasih, bentuk kita sayang, cinta sama mereka ya. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Biar saudara-saudari bisa mengerti dan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mari sama-sama belajar dengan kerendahan hati kita, meminta pertolongan Roh Kudus agar kita diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja ya. Baiklah, saudara-saudari, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami, dan kita akan berdoa ya saudara-saudari ya. Baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab 1 Yakobus. Tuhan Yesus, biarlah benih kebenaran firman-Mu tertanam di dalam lubuk hati kami dan kami lakukan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa untuk orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah agar dikuatkan imannya. Biarlah imannya semakin bertumbuh dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sakit pun imannya tetap bisa bertumbuh. Dan biarlah Tuhan Yesus suatu hari bisa menyembuhkannya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk kesaksian hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berikanlah solusi untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang ada dalam lingkungan yang toksik, Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan jalan keluar juga dalam ketoksikan itu. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan iman mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang yang sedang hidup dalam keterpurukan, jatuh bangun dalam dosa, dalam keraguan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan teguhkan iman mereka, biarlah mereka kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia Allah Bapa kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian sampai kepada akhir zaman, bagi kita yang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengikuti konten saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.